Saat sahabat Prima Plastindo membeli suatu produk yang berasal dari bahan plastik, misalnya tempat makanan atau tempat minuman, botol sirup, wadah yogurt, sedotan plastik, selotip, dan tali berbahan plastik, pasti pernah memperhatikan simbol yang berbentuk segitiga dengan kode angka 5 di tengah. Simbol ini digunakan untuk plastik yang terbuat dari polipropilen atau dikenal dengan istilah plastik PP. Maka bersama dengan jurnal Prima Plastindo, hari ini 9 Juli 2020, kami akan mengulas apa itu plastik PP dan apa kegunaannya. Polipropilen atau PP adalah polimer adisi termoplastik yang terbuat dari kombinasi monomer propilena. Sebelum lanjut lebih jauh, polimer adisi adalah penggabungan molekul-molekul yang berikatan rangkap membentuk rantai molekul yang panjang. Bahan plastik PP digunakan dalam berbagai aplikasi, misalnya untuk produk kemasan, komponen plastik untuk berbagai industri, termasuk industri otomotif, elektronik, dan tekstil. Bahan plastik PP pertama kali dipolimerisasi pada tahun 1951 oleh sepasang ilmuwan minyak Philips bernama Paul Hogan dan Robert Banks, yang kemudian pada tahun 1954 seorang ilmuwan Italia bernama Profesor Giulio Natta menyempurnakan dan mensintesis resin polipropilen pertama di Spanyol, yang berhasil menemukan bahwa polipropilen memiliki kemampuan untuk mengkristal. Kemudian pada tahun 1957, popularitas plastik PP meledak disertai dengan produksi komersial yang meluas yang dimulai di seluruh Eropa. Hari ini, plastik PP adalah salah satu bahan plastik yang paling umum diproduksi di dunia. Menurut beberapa laporan, permintaan bahan plastik PP di pasar global saat ini sekitar 45 juta metrik ton per tahun, dan diperkirakan bahwa permintaan ini akan terus meningkat menjadi sekitar 62 juta metrik ton per tahun pada tahun 2020. Dengan perkiraan komposisi pemakaian sebagai berikut. Yang pertama adalah industri kemasan, yang merupakan pengguna akhir utama yang mengkonsumsi bahan PP sekitar 30% dari permintaan pasar. Dan yang kedua adalah industri manufaktur listrik dan peralatan, masing-masing mengkonsumsi bahan PP sekitar 13% dari total permintaan pasar. Lalu yang ketiga adalah industri peralatan rumah tangga dan industri otomotif, mengkonsumsi bahan PP masing-masing sekitar 10%. Dan yang keempat adalah industri bahan bangunan dengan pemakaian sekitar 5% dari permintaan pasar. Dan yang kelima adalah aplikasi lain yang bersama-sama mengkonsumsi sisa dari total konsumsi PP di pasar global. Sekarang mari kita lihat beberapa kelebihan dari bahan plastik PP. Di antaranya yaitu, pertama, bahan PP tersedia dengan harga relatif lebih murah. Yang kedua, bahan PP memiliki sifat lentur dan alot karena sifat semi-kristalinnya. Ketiga, bahan PP memiliki sifat permukaan yang relatif licin. Keempat, bahan PP dapat menyerap kelembapan. Kelima, bahan PP memiliki ketahanan kimia yang baik atas berbagai macam basa dan asam. Yang keenam, bahan plastik PP tidak melekat pada lem tertentu, yang biasanya bekerja dengan baik pada bahan plastik lain. Ketujuh, bahan PP merupakan isolator listrik yang baik. Dan yang kedelapan, bahan PP memiliki titik leleh di kisaran 130 derajat Celcius. Namun di sisi lain, bahan PP juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah: pertama, bahan PP memiliki koefisien gesekan termal yang tinggi yang membatasi aplikasi suhu tinggi. Dan yang kedua, bahan PP rentan terhadap degradasi UV. Ketiga, bahan PP memiliki ketahanan yang buruk terhadap pelarut dan aromatik terklorinasi. Dan yang keempat, bahan PP dikenal sulit untuk dicat karena memiliki sifat ikatan yang buruk. Dan kelima, bahan PP sangat mudah terbakar. Keenam, bahan PP rentan terhadap oksidasi. Namun terlepas dari beberapa kelemahannya, bahan PP adalah bahan yang sangat bagus secara keseluruhan dan memiliki perpaduan unik dari kualitas yang tidak ditemukan pada material yang lain.
sehingga menjadikannya pilihan yang ideal untuk banyak proyek di industri. Misalnya piring, nampan, gelas, pot, mainan, produk kemasan, botol minuman, dan sebagainya. Mengapa bahan plastik PP adalah bahan plastik yang paling banyak digunakan di pasar global? Yang pertama adalah bahan plastik PP sangat baik digunakan dalam aplikasi rumah tangga dan industri. Dan yang kedua, bahan plastik PP memiliki sifat unik dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai teknik fabrikasi, sehingga membuatnya menjadi menonjol sebagai bahan plastik dengan tingkat pertumbuhan penggunaan terus berkelanjutan selama bertahun-tahun, dan menjadi pemain utama dalam industri plastik di seluruh dunia. Sementara itu, ada dua jenis utama bahan plastik PP yang tersedia. Yang pertama adalah jenis PP kopolimer yang sering disebut baja dari industri plastik. Mengapa demikian? Karena PP kopolimer merupakan bahan plastik yang dipakai dengan modifikasi berbagai cara untuk tujuan tertentu. Ini biasanya dilakukan dengan mencampurkan bahan aditif khusus ke dalamnya, sehingga PP kopolimer memiliki daya tahan yang lebih kuat atas benturan. Selanjutnya, PP kopolimer dibagi lagi menjadi dua, yaitu blok kopolimer dan kopolimer acak. PP blok kopolimer memiliki unit komonomer yang disusun dalam suatu blok dengan pola yang teratur dan mengandung antara 5% hingga 15% etilena. Etilena mempunyai fungsi untuk meningkatkan ketahanan benturan. Sementara bahan kopolimer acak merupakan kebalikan dari blok kopolimer yang memiliki unit komonomer yang disusun dengan pola yang tidak teratur atau acak sepanjang molekul polipropilen dengan kandungan etilena antara 1% hingga 7% dan digunakan pada aplikasi untuk produk yang lebih mudah dibentuk. Selanjutnya, jenis yang kedua dari plastik PP adalah bahan PP homopolimer yang memiliki ketahanan benturan lebih kecil daripada PP kopolimer karena bahan ini dipakai untuk tujuan umum. Sementara itu, bagaimana cara pembuatan bahan plastik PP? Bahan PP sama seperti bahan plastik lainnya. Biasanya dimulai dengan distilasi bahan bakar hidrokarbon sehingga menjadi kelompok-kelompok yang lebih ringan yang disebut fraksi. Beberapa di antaranya dikombinasikan dengan katalis lain untuk menghasilkan bahan plastik. Ini biasanya melalui polimerisasi atau polikondensasi.